Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara dan teman-teman yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Selamat datang kembali dalam podcast Ngulik Firman. Dan di dalam kesempatan video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan mengenai istri Uria. Di video sebelumnya kita sudah punya pertanyaan, yaitu dari kitab Matius, kenapa di kitab Matius kok ditulis Daud memperanakan Salomo dari istri Uria? Dan kita kemarin bertanya-tanya, memangnya di dalam Alkitab tidak ditulis namanya istri Uria ini siapa? Dan ternyata kita menemukan bahwa namanya adalah Batsheba dari judul perikop di 2 Samuel 11. Dan kemudian pertanyaannya masih bergulir, yaitu kenapa yang ditulis di dalam kitab Matius itu namanya adalah istri Uria, bukan ditulis namanya Batsheba langsung. Memang apa salahnya kalau ditulis nama Batsheba? Nah, ini yang akan kita berusaha cari tahu gimana dan kenapa. Dan mari kita akan kembali membahas bagian ini. Dan kita membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam 2 Samuel 11. Bapak Ibu, teman-teman dan saudara-saudara yang mungkin yang ada di rumah, boleh diambil Alkitab dan boleh diambil catatannya. Supaya bisa belajar bareng-bareng firman Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu teman-teman sedang ada di dalam perjalanan, boleh dibuka sesuatu yang bisa mengeluarkan Alkitab, teks Alkitab. Mungkin bisa dari handphone atau mungkin bisa mendengarkan dari Alkitab Suara atau mungkin mendengarkan dari YouTube ini. Kita buka 2 Samuel 11, hari ini kita akan membahas ayat 1 sampai ayat 5 saja. Ya, video kali ini membahas ayat 1 sampai ayat 5 saja. Saya akan bacakan bagi kita semua, Daud dan Batsheba. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana. Tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan yang sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya kepada perempuan itu dan orang berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhlah orang memberitahukan kepada Daud demikian, aku mengandung. Nah di situ ya, perguliran cerita antara Daud dan istri Uria ini sebenarnya sangat cepat ya. Dalam waktu 5 ayat saja sebenarnya kita sudah tahu cerita besarnya itu seperti apa gitu. Karena ternyata Daud melakukan sesuatu yang secara moral ini adalah tindakan yang sangat kurang bermoral atau amoral gitu ya. Dan kita mengingat lagi 3 hal yang kemarin sempat kita bahas yang kita perlu ingat-ingat mengenai keadaan Daud ini. Yaitu pertama, Daud adalah raja yang dicintai oleh rakyatnya dan dianggap sangat rohani oleh rakyatnya gitu. Terus kemudian yang kedua, dia punya istri banyak dan punya anak yang banyak. Terus yang ketiga, kerajaannya ini dalam keadaan yang aman dan tentram. Nah jadi keadaan-keadaan seperti ini ternyata tidak membuat Daud itu justru tidak membuat dia tuh kayak ya udahlah gue tetap hidup dalam keadaan yang baik dan lain sebagainya macam. Kita harus mengerti ya, belum tentu dalam keadaan yang baik dan di pikiran kita sempurna, keadaan kita sedang dalam keadaan sempurna atau kita berpikir wah kalau aku di dalam keadaan yang seperti ini maka aku pasti akan bisa melayani Tuhan. Belum tentu, saudara-saudara, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Bisa jadi justru jika ada di dalam keadaan itu, seperti Daud, tiba-tiba jatuh dalam dosa, dan dosanya tertulis seperti apa. Nah makanya yang harus kita mengerti adalah, ini bukan soal keadaan yang membuat kita jadi lebih baik atau enggak. Tapi masalahnya adalah respon kita di dalam segala sesuatu. Kita harus tahu, di dalam penderitaan, kita pun harus berespon benar. Di dalam situasi yang menyenangkan harus berespon benar. Jadi tidak ada kalau keadaan aku lebih baik maka aku bisa berespon lebih baik. Gak ada. Seharusnya kalau kita orang Kristen mau di dalam keadaan apapun responnya tetap sama yaitu benar. Jadi jangan mengukur sesuatu itu berdasarkan situasi.
Kalau situasi aku berubah menjadi seperti ini, kayaknya responku bisa lebih baik. Kayaknya aku bakal punya kehidupan yang lebih baik. Apa pengertian dari kehidupan yang lebih baik? Kehidupan yang lebih baik itu selalu kita tandaskan dengan memiliki semua sesuatu yang baik. Tapi belum tentu kehidupan yang lebih baik membuat kita lebih rajin berdoa. Betul atau betul? Bukankah seringkali kita meninggalkan kehidupan berdoa waktu keadaan baik? Waktu keadaan di dalam himpitan yang tidak ada lagi jalan keluar, seringkali disitulah kita baru mengingat Tuhan. Lalu kita juga kadang-kadang tuh kemudian ada orang yang bilang kayak gini juga, wah jangan-jangan Tuhan pakai kondisi ini supaya aku kembali kepada dia. Iya, itu ada benarnya. Tetapi yang harus kita pikirkan sama-sama adalah seharusnya sebagai orang Kristen, kita baik di dalam kondisi yang tidak ada lagi pertolongan, maupun dalam kondisi yang kita bisa mengerjakan segala sesuatu, respon kita haruslah tetap sama, yaitu respon yang benar. Itulah makanya kita kalau lagi dalam kondisi tertentu, kita bisa sangat beriman, di dalam kondisi lain kita bisa menjadi orang yang paling tidak beriman gitu ya. Inilah maksudnya, inilah aneh kehidupan Kristen yang sangat aneh gitu. Dan jangan-jangan orang ini belum bertobat sungguh-sungguh, makanya dia punya cara hidup yang seperti itu. Jadi sekali lagi, ini bukan soal kondisi atau keadaan yang membuat seorang akan menjadi punya respon yang lebih baik. Tapi tentang orangnya, apakah kita memang adalah orang yang betul-betul bersih dari dosa atau tidak. Dan di dalam teks ini kita akan melihat sama-sama. Ada pertama-tama yang harus kita lihat adalah bagaimana situasi, keadaan yang terjadi kepada Daud. Sekali lagi bagaimana situasi atau keadaan yang sedang terjadi kepada Daud. Mari kita lihat ayat 1 di dalam 2 Samuel 11 ini. Daud dan Batsheba. Perhatikan pada pergantian tahun pada waktu raja-raja. Perhatikan di sini kata-kata raja-raja. Daud ini raja bukan? Jadi ada waktu atau momen di mana raja itu biasanya perang. Jadi ada timing-timingnya. Biasanya nggak mungkin di musim dingin. Karena kalau di musim dingin itu selain makanan susah dan lain sebagainya macam. Jadi emang ada waktu-waktu perang supaya jadi orang pun mau berperang itu pakai strategi, pakai perhitungan supaya apa? Supaya kerugiannya jangan besar gitu. Kita harus ingat bahwa perang itu pakai biaya dan pakai tenaga. Kalau keadaannya mungkin bersalju, orang kan susah lewat. Tenaga yang dikeluarkan bisa 5 sampai 6 kali lebih besar daripada kalau perang dalam keadaan yang lagi fine-fine aja gitu. Nah, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab. Yoab ini bukan raja, rajanya Daud. Tapi dia nyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Dia suruh orang untuk maju dan seluruh orang Israel. Sudah pasti yang bisa berperang, bukan orang-orang, bukan semua orang pergi gitu. Terus kosong bangsa itu, enggak. Tapi orang-orang yang bisa berperang ini yang pergi. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Dan di sini ada ada berita selanjutnya yaitu Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Jadi sekarang kita harus melihat dulu satu keadaan atau satu kondisi di mana kemungkinan berdosa itu akan semakin besar. Sekali lagi, ada satu kondisi atau satu keadaan di mana kemungkinan berdosa menjadi lebih besar, yaitu di dalam teks ini keadaan sendiri. Wah, kalau gitu berarti apakah tidak sendiri itu lebih baik? Ya enggak juga gitu loh. Sekali lagi, enggak juga kayak gitu. Kadang-kadang kita harus ngerti, kalau kita pun bersama, tetapi kita bersama dengan orang yang terbiasa berdosa, ya kita akhirnya jatuh juga ke dalam dosa. Jadi jangan melihat dengan cara yang kurang, dengan cara yang setengah-setengah gitu. Tapi kita melihat di sini, di dalam kondisinya Daud ini, ternyata kata sendiri ini menimbulkan suatu keadaan yang memungkinkan Daud jatuh ke dalam dosa yang sangat luar biasa. Jadi kita harus ngerti di sini keadaan-keadaan di mana keadaan itu akan mensupport kita melakukan dosa. Dan pilihan yang Daud pilih saat itu ternyata adalah pilihan yang memungkinkan dia juga untuk bisa jatuh ke dalam dosa. Yaitu apa? Dia tidak ikut berperang, dia mau sendiri aja di istananya. Jadi kita melihat di sini penataan kondisi untuk dia jatuh ke dalam dosa itu sangat besar sebenarnya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah catatan juga bagi kita secara pribadi. Ada kondisi-kondisi di mana kita tuh bisa jatuh ke dalam dosa, entah itu dosa yang mungkin menurut kita
menurut kita mungkin sederhana atau kecil. Atau bahkan kita bisa jatuh ke dalam dosa yang betul-betul sampai melakukan tindakan yang amoral atau tidak bermoral gitu ya, yang sangat besar sampai seperti di sini kan perzinahan gitu ya. Nah, ada kondisi yang diciptakan, ada kondisi yang dibuat seperti itu di dalam akhirnya manusia bisa jatuh ke dalam dosa. Makanya kita harus hati-hati. Ini adalah cara iblis untuk juga membuat manusia terus jatuh ke dalam dosa, terus tidak bisa keluar dari lingkaran dosa. Makanya kita harus memperhatikan kondisi-kondisi kapan saja saya mungkin untuk bisa jatuh ke dalam dosa. Maka kita harus menyelidiki hati kita, menyelidiki pikiran kita. Dan jika Anda sudah mengetahuinya, tolong jangan diabaikan. Hal tersebut jangan diabaikan. Tapi Anda harus melawan dosa ini. Jadi kalau ada seorang teolog ngomong kayak gini, dan ini juga kalimat yang sebenarnya kalau kita pikir-pikir benar juga. Ada jenis dosa yang harus kita lawan, tapi ada jenis dosa yang kita harus lari. Jenis dosa yang seperti apa yang harus kita lawan? Semua dosa kita lawan, kecuali perzinahan. Kalau perzinahan engkau nggak akan bisa lawan, kau harus lari. Gitu ya, perzinahan, LGBTQ, ya kayak ya LGBTQ dan lain sebagainya macam. Terus dosa-dosa yang berhubungan dengan tindakan-tindakan amoral seperti seksualitas, terus kayak pornografi dan ya seperti itulah. Itulah dosa-dosa yang sebenarnya kita tidak bisa lakukan dengan cara melawan. Seperti kita melihat Yusuf yang lari daripada istrinya Potifar di dalam kitab Kejadian. Demikianlah harusnya kita kalau mau lari daripada dosa-dosa seperti itu, perzinahan seperti itu, ya kita harus lari gitu, betul-betul lari, bukan melawan. Itulah salah seorang teolog pernah bicara seperti itu. Dan kita harus mengetahui kondisi-kondisi atau kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi sampai akhirnya kita jatuh ke dalam dosa tersebut. Kita lihat lagi lah, misalnya contohnya si Yusuf. Yusuf itu kan dia sudah mencapai posisi yang paling tinggi di rumahnya Potifar saat itu. Kemudian saat dia mencapai posisi paling tinggi, Potifarnya pergi kerja. Terus gak ada orang di rumahnya. Udah disitulah akhirnya istrinya Potifar men-setting suasana supaya Yusuf bisa terjerat. Tapi Yusuf memilih kabur sampai akhirnya dia dipenjara. Nah, makanya ada kondisi-kondisi di mana ada kemungkinan kita bisa jatuh ke dalam sebuah dosa atau banyak dosa gitu. Dan biasanya ya kita harus mengerti kita itu tidak melakukan dosa hanya 1-2 biji. Tapi kita melakukan banyak sekali dosa. Dan makanya Bapak Ibu kita perlu berdoa, kita perlu merenungkan. Sebenarnya kondisi apa yang membuat saya bisa jatuh ke dalam dosa ini. Dalam dosa ini. Analisa, perhatikan diri kita. Dan lawanlah atau larilah daripada dosa-dosa tersebut. Itu ya, jadi di dalam konteks ini Daud ternyata sendiri. Tetapi sebenarnya enggak cuman sendiri doang. Di ayat 2 kita baca bagian depannya aja. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya. Coba kita pikir-pikir. Kalau kita bangun tidur itu biasanya disebutnya apa? Misalnya bangun waktu fajar, penyingsing ya. Kan orang kalau kerja kan bangunnya jam 5, jam 6 pagi gitu atau jam 4 bahkan ya. Atau bahkan ada orang yang berdoa pagi-pagi subuh-subuh sekali gitu. Dan ternyata dalam teks ini kita lihat Daud itu bangunnya kapan? Sore, petang. Pada sekali peristiwa pada waktu petang. Kenapa ada orang yang bisa tidur sampai sore? Sudah pasti dia sedang terjangkit dengan yang namanya kemalasan. Kita lihat Daud ini adalah orang yang besar. Daud ini adalah orang yang gagah perkasa dan kita lihat dia adalah orang yang cukup luar biasa, cukup luar biasa melakukan segala sesuatu. Maka di dalam peristiwa ini ternyata orang yang paling rajin sekalipun bisa jatuh ke dalam kemalasan. Dan waktu dia sendiri ternyata kemungkinan untuk si Daud ini menjadi malas itu sangat besar. Makanya sekali lagi berhati-hati. Kalau ada sebuah settingan keadaan di mana kita akan jatuh ke dalam dosa tertentu,
Setelah itu kita akan jatuh dan jatuh lebih dalam lagi. Sekali lagi berhati-hatilah terhadap sesuatu yang hal-hal yang bisa menyebabkan kita berdosa. Maka kita sekali lagi harus ngerti dosa yang kita lakukan itu gak cuma sebiji dua biji tapi banyak sekali. Maka perhatikanlah apa yang kita lakukan setiap hari dan di bagian mana kita sering jatuh. Misal kalau kita suka marah-marah, marah boleh nggak? Ya kalau misalkan ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran, ya marahlah sesuai dengan kebenaran itu. Tapi kalau marah-marah kan apa ya? Artinya kan dia orang tuh mengecewakan dikit langsung dimarahin segala macam, langsung marah. Nah ini kan ada sebuah kebiasaan yang tidak baik. Nah perhatikan kondisi kenapa kita bisa marah-marah. Jangan-jangan kita udah hipertensi. Nah kalau udah hipertensi minumlah obat. Berolahragalah, jangan makan garam. Ya kan? Nah itu situasi maksudnya harus kita lihat seperti itu. Dan jangan lupa bahwa waktu kita mengalami suatu hal yang bersifat psikis itu juga dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat jasmani diri kita juga. Sekali lagi, waktu kita mengalami hal-hal yang bersifat kejiwaan gitu ya, kayak marah-marah, emosional gitu, emosi ya, marah-marah gitu. Jangan lupa ada hal-hal jasmani juga yang sebenarnya itu juga sedang tidak baik-baik saja di dalam jasmaninya. Terkadang bisa seperti itu sehingga tubuh kita mendorong kita justru untuk marah-marah. Seperti tadi misalnya kebanyakan makan garam ya kan, orang makan garam kan biasa bisa bikin darah tinggi. Nah makanya caranya apa? Kurangilah makan garam. Kurangi micin gitu misalnya gitu. Lebih banyak lagi olahraga. Terus kalau memang sudah dikasih dokter obat untuk minum darah tinggi, ya minumlah darah tinggi. Supaya apa? Kita tidak mudah marah-marah. Jadi kita harus ngerti ada kaitan-kaitan seperti ini di dalam diri manusia. Bagaimana jasmani dan juga emosi itu bisa saling berkait untuk mendorong kita jatuh ke dalam dosa. Makanya selidikilah kenapa atau bagaimana sampai akhirnya suatu kondisi itu membuat kita bisa jatuh ke dalam dosa. Misal kalau kita itu adalah seperti Daud yang suka malas-malasan. Nah kenapa kita suka malas-malasan? Mungkin salah satu hal yang menarik yang saya pernah dengar khotbah gitu ya. Kenapa seseorang bisa malas? Karena dia tidak bisa melihat sesuatu yang indah atau punya harapan lagi di dalam hidupnya. Sehingga dia merasa lebih ya udah hidup dijalani atau tidak dijalani sama saja. Makanya orang tersebut bisa malas. Artinya apa? Orang ini udah mulai kehilangan pengharapan. Kemalasan terjadi karena kehilangan pengharapan. Kalau seorang itu malas, kalau seorang itu rajin, bekerja dengan rajin, dia artinya sedang melihat sebuah pengharapan dari apa yang dia kerjakan. Nah makanya kemalasan adalah sebuah hal yang sangat parah juga. Perhatikan kenapa bisa malas. Apakah karena kita kekurangan motivasi atau karena kita sedang mengalami stres yang luar biasa? Kalau Anda stres tidak apa-apa untuk pergi ke psikolog itu, membutuhkan bantuan psikolog ya nggak apa-apa. Untuk konseling kepada pendeta ya saran saya juga itu sangat baik. Kenapa? Karena psikolog mungkin tidak memberikan basic firman Tuhan. Tapi kalau pendeta bisa memberikan basic firman Tuhan. Tapi kalau sudah secara klinis memang perlu ke psikolog ya tidak masalah gitu lah. Jangan merasa malu untuk pergi ke psikolog gitu ya. Karena memang ya seperti misalnya gini, kita sakit flu. Flu itu kan kadang-kadang kita minum obat ya. Kita ke dokter juga kalau flu gitu. Masa kalau emosi kita lagi gak stabil dan kita perlu ke psikolog, ya kita gak ke psikolog gitu ya nggak masalah gitu ya untuk pergi ke psikolog gitu jika Anda rasa perlu dan baik gitu. Tapi kalau bisa ya datang dulu lah kepada gembala atau pendeta atau orang-orang yang memang memegang hidup Anda. Jadi lihat kemungkinan berdosa di dalam hidup kita itu sangat besar dan makanya kita perlu cermati di bagian mana sih saya sering berdosa dan dosanya apa. Lalu apa yang saya bisa lakukan untuk melawan dosa tersebut. Dan itulah yang makanya kita perlu berjaga-jaga. Dan kita perlu melihat kepada firman Tuhan dan kepada diri kita. Apakah yang menyebabkan saya berdosa? Kemungkinan apa? Situasi macam apa yang bisa membuat saya berdosa? Maka untuk bisa melawan situasi itu, saya harus berbuat apa? Ini yang perlu kita renungkan. Oke, mungkin sampai sini dulu aja apa yang saya sampaikan mengenai Daud ini. Kita akan melanjutkan pembahasan ayat-ayat selanjutnya di video berikutnya. Kita masih ada di 2 Samuel 11 ayat 1 dan 2 dan sampai 5. Dan jangan lupa Bapak Ibu, teman-teman dan saudara sekalian, teruslah baca Alkitab dan teruslah untuk mengulik firman, baca firman. Video-video ngulik firman bukanlah video-video yang berusaha mengganti pembacaan Bapak Ibu dan saudara sekalian.
Ini hanyalah sarana supaya Bapak Ibu saudara sekalian bisa lebih mengerti. Tapi ini bukan satu-satunya acuan. Bisa mendengar dari yang lain. Tetapi paling penting galilah firman-Mu. Galilah firman yang diberitakan kepadamu. Renungkan itu siang dan malam dan lakukanlah. Dan teruslah bagikan juga firman itu kemanapun kita berada. Dan begitu saja dan terima kasih semuanya. Selamat mengulik dan Tuhan Yesus memberkati.